Bapa yang maha baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau melayakkan kami Tuhan, memanggil Engkau sebagai Bapa. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena cinta-Mu atas hidup kami Bapa. Inilah kami Tuhan, kami naikkan rasa syukur kami Bapa. Dari hati kami yang terdalam hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. Kau yang bertahta di atas pujian kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi pujian yang berkenan di hati-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mulai ibadah kami ini Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus Tuhan, kami rindu Bapa, Kau hadir di hati kami. Glory Jesus. Haleluya Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, benar Bapa yang Maha Baik, Kau Allah yang mengenal setiap kedalaman hati kami Tuhan. Kau yang menilik setiap kedalaman hati kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sempurna, kami punya Bapa yang begitu setia. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, biarlah Engkau nyatakan buat pribadi kami masing-masing malam hari ini Bapa. Kata-katalah Engkau Tuhan lewat bibir hamba-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Senang kita boleh ada kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya rindu sama-sama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita belajar, mengapa ketika firman Tuhan katakan sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, kita sudah dibebaskan dari segala keterikatan-keterikatan yang sudah mengikat kita pada waktu kita masih diperhamba dengan dosa. Tapi kenapa waktu kita kenal Tuhan, masih ada anak-anak Tuhan yang hidupnya terikat dengan roh-roh jahat. Entah itu roh percabulan, roh perselingkuhan, roh perzinahan, atau bahkan mungkin ada juga anak-anak Tuhan pada waktu dia berdoa, dia memohon sama Tuhan, dia berdoa untuk kesembuhan atau segala keterikatan yang mengikat dalam kehidupannya, yang membawa dia pada satu arah tujuan yang bersifat dosa, tapi dia gak bisa melepaskan keterikatan itu. Ataupun dia gak bisa sembuh dari sakitnya. Tuhan Yesus pernah menuliskan satu cerita di dalam Matius 17 ayat yang ke-15 ketika ada seorang datang kepada Tuhan untuk minta disembuhkan karena pada saat itu anaknya sedang menderita sakit. Dalam Matius 17 ayat 15 firman Tuhan berkata, katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Kita loncat di ayat yang ke-19, singkat cerita akhirnya Tuhan bisa menyembuhkan anak yang sakit itu. Kemudian di ayat ke-19 firman Tuhan berkata, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka,
mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja dan kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, lewat cerita ini Tuhan Yesus menerangkan ketika ada seorang anak dia mengalami satu keterikatan dengan roh jahat yang akhirnya membuat anak ini ketika sakit, anak ini sering jatuh ke dalam api dan juga sering jatuh ke dalam air sehingga menderita sekali. Dan orang tuanya sampai gak tega lihat anak ini. Kemudian orang tuanya datang memohon kepada murid-murid daripada Tuhan Yesus, di mana notabene kita belajar bahwa murid-murid Tuhan Yesus pun sudah dikasih kuasa untuk bisa melepaskan segala keterikatan, untuk bisa mengusir roh-roh jahat. Tetapi lewat cerita ini kita lihat bahwa murid-muridnya gak bisa menyembuhkan. Murid-muridnya gak bisa mengusir roh jahat yang tinggal di dalam diri anak ini. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus akhirnya mengusir roh jahat itu dan murid-murid tanya, kok kami gak bisa guru, kenapa? Nah, firman Tuhan katakan bahwa ternyata ada beberapa hal atau ada beberapa jenis roh jahat yang tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, itu sebabnya sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan perlu berpuasa. Tetapi ada juga kalau kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan, tetapi kenapa ada keterikatan-keterikatan yang gak bisa dilepaskan dalam kehidupannya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, padahal firman Tuhan katakan dalam Matius 12 ayat 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau kita belajar di awal penciptaan manusia, bukankah setiap anak Tuhan dihembuskan nafas hidup, dikasih roh Allah, sehingga roh itu tinggal dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa ada roh jahat yang bisa mengikat ataupun mengambil alih kehidupan anak-anak Tuhan? Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar, apakah roh Tuhan bisa undur dalam kehidupan kita ketika Tuhan sudah menaruh roh Tuhan dalam kehidupan kita? Ada dua tokoh cerita yang diceritakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Saul. Saul itu roh Allah undur dalam kehidupan Saul. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 14, firman Tuhan katakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya, ketika roh Tuhan undur dalam kehidupan Saul, yang masuk itu adalah roh jahat, saudara yang dikasih Tuhan, yang mengasihi. Dan kalau kita baca cerita mengenai Saul, endingnya ketika Saul jatuh di dalam roh iri hati kepada Daud, sehingga akhirnya tanpa disadari roh Tuhan undur dalam kehidupan Saul dan roh jahat yang mengambil alih kehidupan Saul. Hidup Saul mulai berubah. Dia mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Dia berniat membunuh Daud dan lain sebagainya. Dia mulai terikat dengan roh jahat itu. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45 juga menerangkan bagaimana ketika kehidupan seseorang itu ketika dia sudah dilepaskan dari segala keterikatan roh jahat, tetapi dia tidak bisa menjaga hidupnya dengan baik, tidak bisa menjaga kekudusan hidupnya dengan baik. Firman Tuhan katakan, maka dirinya itu bisa, roh jahat itu bisa kembali bahkan lebih jahat dari yang sebelumnya. Coba kita buka di dalam Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Firman Tuhan katakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Artinya apa? Lewat kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita belajar hari ini.
kehidupan kekristenan kita mesti jaga. Ketika Tuhan katakan bahwa kita sudah dibebaskan dari segala keterikatan, tetapi kalau kita nggak membawa hidup kita menjadi suratan yang terbuka di hadapan Tuhan, ternyata ada roh lain, yaitu yang berkata roh jahat, yang mampu memasuki kehidupan kita, mengikat kita. Sehingga itu membawa dampak hal yang merugikan, khususnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang berujung sampai pada kita kehilangan keselamatan kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas dalam Matius 12 ayat 45 bagian akhir, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, menjadi satu pelajaran penting dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan satu permohonan, kemudian tidak ada kuasa dalam doa kita, mungkin ada sesuatu hal yang salah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin ada satu keterikatan yang tanpa disadari itu merugikan, keterikatan yang bukan sesuai firman Allah. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya teringat ada satu cerita mengenai anak-anak Skewa. Ketika dia berusaha mencoba untuk mengusir roh jahat dalam kehidupan seseorang, kemudian justru roh jahat itu malah mempermalukan dia. Kenapa? Coba kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata mengenai anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Mungkin tanpa disadari, ketika kita berusaha berdoa dan kita bilang, "Tuhan, tolong saya Tuhan," tetapi nggak ada kuasa. Tapi justru keterikatan itu malah menertawakan kita. Kita nggak sanggup melepaskan segala keterikatan kita. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-16, roh jahat itu malah menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Kenapa? Karena anak-anak Skewa ini gaya hidupnya nggak sesuai dengan firman. Mereka nggak percaya dengan Tuhan Yesus, tapi mereka sebut Tuhan. Makanya ketika nama Tuhan Yesus itu tidak memiliki kuasa. Ketika orang yang menggunakan nama itu tidak percaya, dibuktikan dengan sikap hidup dalam kesehariannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu pelajaran penting dalam kehidupan kita, khususnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau setiap doa-doa kita mengandung kuasa, kita mau setiap apapun yang kita naikkan di dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Firman Tuhan katakan itu harus dibuktikan ataupun itu harus dilakukan dengan gaya hidup kita menjadi suratan yang terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu kita berkata, "Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa bilur darah Yesus menyembuhkan," maka terjadilah kuasa itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan seringkali ada begitu banyak hal yang mencoba ataupun menghalangi untuk kita percaya penuh dengan kuasa Tuhan. Di dalam Yohanes 12 ayat 25, ini adalah ayat terakhir, dikatakan, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Seringkali kita lebih mencintai hal-hal lain dibandingkan peneguhan iman percaya kita terhadap janji kebenaran firman Tuhan. Saya teringat satu kesaksian seorang anak hamba Tuhan, bagaimana dia bersaksi ketika dia melakukan satu penginjilan ke dalam satu pedalaman di daerah Dayak ya. Nah, hamba Tuhan ini ketika dia sedang melakukan satu penginjilan, dia mengadakan satu KKR. Di daerah itu ternyata ada oknum yang gak senang, saudara. Jadi ketika dia sedang melakukan satu kebenaran firman Tuhan sedang ditabur, tiba-tiba mulutnya terkunci, saudara.
Kadang-kala orang suka berpikir, oh nggak ada roh jahat hari ini. Tapi firman Tuhan menuliskan ternyata memang ada roh jahat, saudara. Dan roh jahat itu harus bisa kita lawan karena ada kuasa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, begitu juga dengan hamba Tuhan ini ketika dia sedang melakukan satu penginjilan, kemudian sedang KKR, tiba-tiba mulutnya terkunci, mulutnya nggak bisa ngomong. Padahal dia sedang memberitakan firman Tuhan. Tiba-tiba waktu dia lihat, jemaat Tuhan melihat di luar gereja, di halaman gereja, sedang berkumpul kumpulan orang, sedang melakukan ritual. Dia melakukan ritual sambil memegang tongkat dan terjadi satu peperangan di situ. Kemudian hamba Tuhan ini dalam hatinya dia mulai ada timbul rasa ketakutan. Dia mulai bilang ini daerah yang dia masuki adalah daerah yang percaya dengan okultisme. Sehingga dia mulai rasa, aduh bagaimana ya. Dia mulai bilang, aduh saya udah gak bisa ngomong. Takut saudara. Tapi tiba-tiba muncul ayat ini tadi yang saya bacakan di dalam Yohanes 12 ayat 25. Dikatakan barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Waktu Roh Tuhan mengingatkan dia dengan ayat ini, tiba-tiba imannya bangkit. Mulut yang terkunci, yang gak bisa ngomong mengeluarkan suara. Tiba-tiba di hatinya dia paksa, dia langsung bilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seketika juga dia bisa ngomong. Dan waktu dia bisa ngomong terjadi satu peperangan di alam roh. Dia bilang kepada jemaat Tuhan yang hadir pada saat itu di dalam rumah Tuhan, kita semua duduk menyembah Tuhan. Akhirnya mereka menyembah Tuhan. Sementara di luar sana ada sekelompok orang yang gak suka dengan KKR ini. Mereka pun melakukan ritual di depan sana. Berlangsung sekitar 15 menit mereka mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai akhirnya orang-orang di luar sana bubar dengan sendirinya. Singkat cerita, hamba Tuhan ini akhirnya menyelesaikan KKR-nya. Dia pulang, dalam perjalanan dia naik mobil di tengah jalan, dalam pedalaman kampung Dayak, tiba-tiba mobilnya mati saudara. Tiba-tiba mesinnya mati sendiri. Waktu mesinnya mati sendiri, dalam hati dia bilang, aduh ini pasti kuasa jahat mau mencobai kita. Dia mulai bilang kepada satu tim yang ikut dengan dia, secara manusia takut saudara, karena pada saat itu gak ada lampu, ini di daerah pedalaman. Tetapi dia mulai bilang, kita berdoa, ada kuasa di dalam doa. Firman Tuhan katakan, dia hanya sejauh doa kita. Hamba Tuhan itu dan timnya mulai berdoa. Dia mulai berdoa. Dia terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia bilang, dia ingat ayat ini, kalau engkau takut kehilangan nyawamu, maka engkau akan kehilangan nyawamu. Dan ayat ini membuat satu peneguhan iman penuh dalam kehidupannya. Pada waktu dia berdoa, dia memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba mobilnya nyala lagi saudara. Mobil yang ditumpangi itu nyala lagi sendiri. Sampai akhirnya dia bisa keluar dari kampung itu dengan selamat. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan kita pada saat malam hari ini kita belajar. Seringkali kita menganggap enteng keterikatan-keterikatan yang ada dalam diri kita. Saya nggak tahu keterikatan apa yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin saudara terikat dengan hal-hal yang tanpa disadari itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Pada waktu engkau terikat dengan pangkatmu sehingga engkau mengalahkan iman percayamu, itu sudah menjadi satu hal cukup untuk engkau tidak terima keselamatanmu. Atau mungkin ketika engkau terikat dengan roh perzinahan, roh perselingkuhan, pada waktu engkau berdoa, doamu gak mengandung kuasa. Seperti anak-anak sekewa ini, justru engkau malah dipermalukan. Pada waktu engkau menyebut nama Tuhan Yesus tolong saya. Tapi gak ada kuasa. Kenapa? Karena engkau terikat dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada roh-roh dari dunia ini yang mengikat engkau untuk engkau menjauhkan engkau dari kuasa Tuhan. Nah, malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, apapun keterikatan saudara, mari datang kepada satu pribadi Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan,
Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melepaskan segala keterikatan saudara. Apapun itu bentuknya, Dia sanggup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat sebuah pujian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup saudara. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku. Oh amin. Kasih-Nya sudah cukup bagi saudara dan saya. Dan kuasa-Nya gak pernah berubah saudara. Amin. Tak pernah berubah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup melepaskan segala keterikatan apapun saudara. Kalau hari ini ada di antara kita yang mungkin terikat dengan hal-hal yang bukan berasal dari Roh Allah. Kau terikat dengan dunia ini, kau terikat dengan segala roh percabulan, roh perzinahan, roh perselingkuhan, roh tinggi hati, roh pemecah belah. Tuhan sanggup melepaskan semuanya. Amin. Atau mungkin kau terikat dengan roh okultisme. Tuhan sanggup saudara. Haleluya, Dia sanggup. Oh Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kalau mungkin ada di antara kita hari ini yang terikat dengan roh kepahitan, roh kekecewaan, sehingga menghalangi kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Malam hari ini, minta Tuhan lepaskan segala keterikatan itu. Oh amin. Haleluya. Haleluya. Katakan Dia sanggup. Oh amin. Yesus sanggup. Haleluya. Amin. Perkara yang besar, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi katakan, Dia sanggup. Mari saya mengundang KPJ yang bertugas melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup. Oh amin. Yesus sanggup. Haleluya. Perkara yang besar, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan
Firman Tuhan sudah ditabur malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah kuasa Roh Allah yang tidak terbatas, yang menyempurnakan benih firman yang ditabur malam hari ini Bapa. Hamba berdoa Tuhan, mungkin ada di antara umat Tuhan yang pada saat malam hari ini mengalami satu keterikatan Tuhan. Sehingga pada waktu dia berdoa, pada waktu dia memanggil nama Tuhan, tidak ada kuasa yang terimpartasi dalam hidupnya. Pada waktu dia berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tetapi semakin hari mungkin penyakitnya semakin tidak menentu Tuhan. Tidak kunjung sembuh Tuhan. Mungkin ada roh jahat yang mengikat. Ada keterikatan-keterikatan lain Tuhan. Yang perlu dia bereskan dalam hidupnya. Atau mungkin ada keterikatan Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan. Di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ada roh percabulan, ada roh kenajisan ketika mereka terikat Tuhan. Sehingga di dalam mereka menapaki masa depannya Tuhan. Tidak ada kuasa yang menaungi mereka Tuhan. Malam hari ini Bapak, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan. Biar kuasa Tuhan melepaskan segala keterikatan-keterikatan yang bukan berasal daripada Tuhan. Segala roh percabulan, keterikatan roh perzinahan, keterikatan roh perselingkuhan, segala keterikatan roh-roh okultisme Tuhan, segala roh-roh keterikatan yang menduakan Tuhan, segala roh-roh keterikatan kekecewaan, kepahitan, dendam, amarah Tuhan, yang menghalangi kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar roh Allah yang mengambil alih setiap kehidupan umat Tuhan. Kami rindu Tuhan, khususnya bagi anak-anak kami Tuhan. Mereka bertumbuh dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka terikat melekat Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Menghargai, menghormati kekudusan hidup mereka Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus Tuhan. Juga dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen Tuhan. Saling menghargai, saling menghormati kekudusan Tuhan. Agar ada kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka Bapak. Sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, mereka memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa yang terimpartasi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Malam hari ini pun kami berdoa Tuhan bagi setiap pokok permohonan doa yang sudah masuk Tuhan. Ada seorang bapak yang berada di rumah sakit Tuhan. Mengalami sakit diabetes akut Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan jamah bapak ini Tuhan. Segala organ-organ fungsi tubuh yang berjalan tidak sempurna Tuhan. Ginjal ataupun gula ataupun pankreas yang tidak sempurna Tuhan. Oh Tuhan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila sakit ini berasal daripada roh-roh jahat. Oh kami tolak, kami tengking, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar Bapak ini boleh memperoleh satu kesempurnaan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Dan dia akan pakai kesempurnaan kesehatan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, ada seorang bapak yang berdoa memohon permohonan doa Tuhan. Untuk membiayai pendidikan sekolah anak-anaknya Tuhan. Firman-Mu berkata, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Terlebih lagi anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala sesuatunya Bapak. Setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan jamah Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik Tuhan, khususnya bagi biaya pendidikan anak-anaknya Tuhan. Masa depan anak-anaknya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mempermalukan. Engkau Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan keluarga Bapak ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Bapak ini terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Masalah ekonomi rumah tangga, hubungan yang retak Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan buka jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Allah, tidak ada yang dapat memisahkan Tuhan. Hubungan yang retak Tuhan, segala keterikatan-keterikatan dengan perselingkuhan,
ketidaksetiaan, roh perzinahan, roh kenajisan, roh percabulan Tuhan. Kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keluarga-keluarga Kristen yang ada, Tuhan ikat mereka dengan tali kasih Kristus. Mereka boleh saling mengasihi, mereka boleh saling menghormati, mereka boleh saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan Yesus menjadi sandaran di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Hubungan yang retak Tuhan, roh pemecah belah Tuhan. Antara orang tua dengan anak, sesama saudara seiman Tuhan, sesama pelayan Tuhan. Di dalam pelayanan gereja-gereja Tuhan, Tuhan tolong. Tidak ada yang lebih besar di antara mereka Tuhan. Tetapi biarlah nama Tuhan yang terbesar dan terhebat di antara mereka Tuhan. Ikat mereka dengan tali kasih Kristus Tuhan. Mereka boleh saling bergandengan tangan, bahu-membahu, memajukan pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan bagi seorang anak bayi Tuhan. Usia 9 bulan Tuhan. Yang ada bermasalah di pernafasannya Bapa. Kami bawa anak bayi ini ke dalam tangan Tuhan. Secara manusia mungkin orang tuanya khawatir Tuhan. Secara manusia mungkin orang tuanya takut Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa doa tidak bisa dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Kami serahkan adik bayi ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sempurnakan kesehatannya. Tuhan jaga, Tuhan pelihara anak ini. Pertumbuhan yang berserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar yang terbaik, yang terindah, termanis menjadi bagian dalam kehidupan adik ini Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun Tuhan pokok-pokok permohonan doa dalam kotak peti ini Tuhan. Baik yang hamba sebutkan maupun yang tidak hamba sebutkan. Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, nyata Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan setiap pokok-pokok doa yang ada di dalam kotak peti ini ke dalam tangan Tuhan. Di akhir doa hamba-Mu Tuhan, hamba mau berdoa secara khusus Tuhan. Bagi keturunan-keturunan ilahi kami Tuhan. Tuhan tolong anak-anak kami Tuhan, mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak keturunan ilahi yang hidup takut akan Tuhan. Menghargai, menghormati Tuhan di tengah kehidupan mereka Tuhan. Senantiasa menjaga kekudusan Bapa. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa meninggikan panji-panji Tuhan. Pergaulan mereka hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka, pendidikan mereka hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala keterikatan-keterikatan dari dunia ini Tuhan yang mencoba meraih anak kami Tuhan. Khususnya dalam hal keterikatan narkoba, keterikatan pergaulan bebas Tuhan, free sex Tuhan. Oh kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, masa depan yang terbaik itu Tuhan siapkan dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kalau kami mendengar Tuhan, dalam berita-berita yang ada, bahwa akan ada krisis moneter Tuhan. Secara manusia Tuhan, mungkin kami takut Tuhan. Secara manusia mungkin kami khawatir Tuhan. Ketika kami melihat pemberitaan daripada berita-berita yang ada, mungkin iman kami bisa lemah Tuhan. Tapi kami mau kembali Tuhan. Kami mau hanya memandang dengan perkataan firman Tuhan. Sekalipun dunia di luar kendali Tuhan, tapi kami percaya. Dunia ini semua ada di dalam kendali Tuhan. Firman-Mu berkata, bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Terlebih lagi anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun mungkin krisis moneter ada di depan mata kami Tuhan. Ada janji pemeliharaan dan pelindungan Tuhan bagi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Bagi bangsa dan negara yang kami kasih Indonesia ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan khususnya bagi pemerintahan kami Tuhan. Mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Sampai dengan yang terendah Tuhan yang tidak bisa disebutkan satu demi satu Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa dan negara Indonesia yang kami kasihi ini Tuhan. Agar bangsa dan negara ini tetap dilawat oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan. Sehingga lewat bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap para pelayan Tuhan yang telah ikut ambil bagian, sehingga ibadah jawaban doa ini boleh berjalan dengan baik. Berkati dan teguhkan panggilan-Mu dalam hidup mereka. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan kembali pulang ataupun melanjutkan aktivitas kami baik yang di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami.
Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya